me. Bird, bird, frozen, you the one being chosen. Play the part like Moses, keep it fresh like roses. Looks so good, yeah, looks so sweet. Looking good enough to eat. Coldest with the kiss, so he call me ice cream. Catch me in the fridge, right where the ice be. Looks so good, yeah, looks so sweet. Baby, you deserve a treat. Diamonds on my wrist, so he call me ice cream. You could double dip, cause I know you like me. Ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin'. Ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin'. I know that my heart can be so cold, but I'm sweet for you, come put me in a cup. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini berjalan dan bermanfaat di kemudian hari. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Siapa ketua kelasnya? Sila. Oh, Mbak Sila. Ayo Mbak Sila. Berdoa dimulai. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semua kan ya? Ya Bu. Ya Bu. Masuk semua? Ada yang dah masuk. Siapa? Anas. Sakit apa? Kita doakan semoga teman kalian yang bernama Anas selalu diberi kesehatan dan semoga segera cepat disembuhkan sama Allah SWT. Amin. Sebelum Ibu mulai, Ibu presentasi dulu ya. Nur Faidah, Ada Bu. Nafi, Hadiroh. Sila, Hadiroh. Vina. Hadiroh. Anak-anak, di masa pandemi ini kalian terutama ibu dan kalian kita itu harus selalu jaga kesehatan. Misalnya itu kita selalu makan teratur, tidur teratur dan berolahraga. Dan jangan lupa kita harus selalu menerapkan 3M. Ada yang tahu 3M? Memakai masker, berjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun. Alhamdulillah kalian ingat apa itu 3M. Kalian harus menerapkan 3M itu dalam kehidupan sehari-hari agar kita terhindar dari COVID-19. Baik anak-anak, untuk mata pelajaran pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang teks deskripsi. Ada yang tahu mata pelajaran yang dulu? Yang pertemuan sebelumnya Ibu menjelaskan tentang apa? Ada yang masih ingat? Iya Bu. Apa menjelaskan tentang apa Mbak Ida kemarin? Tentang teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah mengenai cara untuk melakukan sesuatu dan menggunakan sesuatu. Ya benar sekali Mbak Ida. Alhamdulillah kalian masih ingat semua. Silakan kalian tepuk tangan untuk Mbak Ida. Nah, sebelum Ibu memulai, sudah siapkah kalian belajar hari ini? Siap. Kalau sudah siap, Ibu mau bertanya. Apa ada yang sudah belajar tadi malam? Sudah Bu Guru. Belajar tentang apa? Teks deskripsi? Iya Bu. Alhamdulillah kalian semua rajin ya. Insyaallah. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang tes deskripsi. Nah, anak-anak, tes deskripsi untuk hari ini Ibu akan membahas tentang 5 subbab. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua tujuan, yang ketiga struktur, yang keempat jenis-jenis, dan yang kelima langkah-langkah menulis teks deskripsi. Nah, yang pertama yaitu pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah paragraf yang menjelaskan tentang mengenai suatu hal baik berupa objek, gagasan, atau suatu peristiwa yang dijelaskan dengan rinci dan detail. Jadi, teks deskripsi itu kejadian, itu namanya teks deskripsi yang dideskripsikan secara detail. Jadi, secara rinci gitu ya. Paham anak-anak? Paham Bu. Dan yang kedua tujuan. Tujuan dari menulis deskripsi
yaitu untuk menjelaskan sesuatu hal baik berupa objek, gagasan, atau suatu peristiwa agar si pembaca seolah-olah membayangkan, melihat, atau mengalami sesuatu yang dideskripsikan. Jadi, tujuan dari menulis deskripsi yaitu agar yang membacanya itu seolah-olah membayangkan atau melihat benar apa yang kita deskripsikan itu. Ketika kita menjelaskan tentang benda, tempat, yang ketiga yaitu struktur. Struktur dari deskripsi ya ada 3. Yang pertama gambaran umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga yaitu simpulan. Nah, gambaran umum yang kita itu mendeskripsikan secara umum terlebih dahulu. Misalnya, saya tinggal di Desa Widoro. Baru terus deskripsi bagiannya. Rumahku, aku tinggal bersama bapak dan kakak. Nah, itu deskripsi bagian. Jadi dideskripsikan bagiannya gitu. Terus yang simpulan, rumahku sangat indah dan aku senang. Yang keempat, jenis-jenis. Jenis-jenis deskripsi itu ada banyak. Yang pertama, paragraf spasial. Paragraf yang menjelaskan tentang objek yang berupa ruang atau tempat. Paragraf spasial itu paragraf yang menjelaskan tentang tempat. Itu namanya paragraf spasial. Yang kedua yaitu paragraf objektif. Paragraf objektif adalah paragraf yang menjelaskan tentang suatu objek tertentu secara apa adanya, sehingga pembaca dapat membayangkan keadaan yang sebenarnya. Jadi, kalau paragraf objektif itu kita mendeskripsikan secara objektif, secara sebenarnya itu namanya paragraf objektif. Kita mendeskripsikan secara objektif. 3 paragraf subjektif. Paragraf yang berisi lukisan objek yang didasarkan pada kesan pertama penulisnya atau dari sudut pandang penulis. Nah, paragraf subjektif ini kita itu berdasarkan opini dari kita sendiri, berdasarkan apa yang kita lihat. Paham? Paham, Bu. Nah, yang deskripsi yaitu langkah-langkah menulis deskripsi. Yang pertama yaitu tentukan tema atau objek yang akan dibahas. Jadi, yang pertama kita itu harus menentukan dulu apa objek yang akan kita bahas untuk menulis deskripsi. Yang kedua, tentukan tujuannya. Yang ketiga, baru kita mengumpulkan data. Misalnya terus, yang selanjutnya itu setelah data-data yang terkumpul, lakukan dulu dari deskripsi umum. Saya tinggal, saya. Yang selanjutnya yaitu uraikan kerangka karangan menjadi deskripsi yang disesuaikan dengan tema yang sudah ditentukan. Jadi kita itu menentukan apakah yang kita baca dan cek kembali tulisan deskripsi tersebut. Baca dan apakah ini sudah pas, sudah berdasarkan penjelasan Ibu tentang 5 subbab ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan tunjuk tangan. Silahkan. Saya, Bu. Iya, Mbak Sila mau bertanya tentang apa? Bu, kalau kita menjelaskan tentang ciri fisik seseorang, apakah juga termasuk deskripsi, Bu? Menurut teman kalian, apa yang termasuk? Apakah ciri fisik itu juga termasuk tes deskripsi? Saya, Bu. Iya, Mbak Nafi. Jawabannya? Bu, karena itu menjelaskan seseorang. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Nafi. Jadi ciri fisik seseorang, kalau kita mendiskusikan tentang ciri fisik seseorang, misalnya matanya ada 2, hidungnya mancung, itu juga termasuk tes deskripsi. Paham, Mbak Sila? Paham, Bu. Ada yang mau? Nah, anak-anak, untuk kegiatan pada pagi hari ini, silahkan kalian membentuk 2 kelompok yang terdiri dari 2 orang, Mbak Ida sama Mbak Nafi, terus Mbak Sila sama Mbak Vina kelompok 1, Mbak Nafi sama Mbak Ida kelompok 2. Tugasnya kalian hari ini, jadi masing-masing anggota kelompok berbaris di sini, tapi ingat kita harus selalu jaga jarak dan jangan lupa pakai masker ketika mengerjakan soal ya. Ibu di sini punya objek yang akan kalian deskripsikan secara bareng-bareng. Ibu punya objek yang namanya rumah. Jadi kalian itu harus mendeskripsikan tentang rumah. Terserah kalian mendeskripsikan tentang apa, atau tentang rumah kalian, tentang rumah tetangga, atau
rumah siapapun, yang penting objeknya itu rumah. Nah, per kelompok, masing-masing kelompok berdiri di sini berbaris, tapi ingat kalian itu harus selalu jaga jarak ya. Ganti-gantian menulis deskripsi, ganti-gantian. Nanti setelah kalian menulis semuanya, ibu akan menilai siapa yang paling benar jawabannya. Yang kalian menulis deskripsi harus ingat ini ya, struktur harus ada apa? Gambaran umumnya dulu, baru ke khusus. Paham anak-anak? Paham. Ayo silakan kalian itu dulu. Kalian itu deskripsikan tentang rumah. Silakan terserah kalian mau diisi apa, ganti-gantian ya. So good, yeah, love so sweet. Baby, you deserve a treat. Diamonds on my wrist, so he call me ice cream. You could double dip. Anak-anak, kalian sudah ya mengerjakan. Kelompok 1 judulnya Rumahku Istanaku, kelompok 2 Rumahku yang Nyaman. Perwakilan kelompok ada yang maju depan untuk membacakan deskripsi yang telah kalian buat. Saya Ya, ayo Mbak Nafi. Maju ke depan. rumahku yang nyaman. Rumahku terletak di pedesaan. Walaupun terbilang memiliki ukuran yang tidak luas, memiliki kolam renang, namun aku merasa ketika berada di rumah sangat damai dan tenang. Hal itu karena Kelompok 1, ayo Mbak Vina. rumahku istanaku. Aku tinggal di rumah bersama bapak dan ibu. Rumahnya tidak terlalu luas, hanya terdiri dari sebuah ruang tamu, ruang tidur, dapur, dan sebuah kamar. Hanya ada 2 pintu di rumah ini, pintu depan dan pintu kamar mandi. Ruang tamu, ruang tidur, dan dapur hanya Menurut kalian siapa yang paling benar berdasarkan strukturnya? Kelompok 2. Kelompok 1 kelompok 2. Berdasarkan setelah ibu lihat yang kelompok 1 itu kan judulnya Rumahku Istanaku, kelompok 2 Rumahku yang Nyaman. Setelah ibu lihat yang paling mendekati sempurna yaitu kelompok 2. Kelompok 1 itu kekurangannya adalah kurang deskripsi bagian. Kalian hanya mendeskripsikan tentang gambaran umumnya saja, tidak ada deskripsi bagian. Akan tapi masih ada simpulan pesannya. Dan untuk kelompok kedua itu kelompok 2. Tepuk tangan. Anak-anak, dari pembelajaran hari ini adakah yang bisa Ayo. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menjelaskan tentang mengenai suatu Pembelajaran pada pagi hari ini itu bermanfaat untuk kalian. Jadi, pembelajaran hari ini itu membahas tentang 5 subbab. Yang pertama pengertian, kedua tujuan, struktur, jenis-jenis, dan langkah-langkah menulis kalian. Amin. Deskripsi. Anak-anak, untuk pembelajaran minggu depan, tugas untuk kalian yaitu mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik, yang subbabnya itu tentang menulis tes. Ya, Bu. Nah, baik. Ibu kira untuk pertemuan hari ini tentang tes deskripsi, Ibu kira sudah selesai. Kalian harus ingat selalu jaga kesehatan ya. Rajin berolahraga dan makan secara teratur, dan ingat selalu menerapkan 3M. Apa 3M? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Baik, bagus. Dan kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi